Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Offering C20, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tata ruang, yang merupakan mata kuliah manajemen perkantoran yang diampu oleh Bapak Wildan Zulkarnain, SPD, MPD. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Nuraini Ramadinah, yang kedua Nurfatkia Wardawasilah, yang ketiga Nurhairaning Tias, yang keempat Nuryani, yang kelima Prayoga Dwi Kristanto, yang keenam Putri Dwi Anitasari, yang ketujuh Ratna Muniroh Huda Hanum, yang kedelapan Syaira Tanzila, yang kesembilan Teres Matrestia, yang kesepuluh Usfatul Hasanah. Baik, saya Nuraini Ramadinah akan menjelaskan mengenai sumber data yang kami pilih untuk tata ruang, yaitu nama sekolahnya SMA Negeri 2 Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman, nomor 163, Kebun Agung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67116. Dan narasumbernya yaitu Bapak Hakul Yakin, SPD, sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Berikut foto dan letak sekolah SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Selanjutnya foto dan letak sekolah tanpa depan dari SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Yang selanjutnya yaitu perbekalan kantor. Yang pertama yaitu keadaan nyata kantor TU di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Office supply atau perlengkapan kantor. Perbekalan kantor di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan yang berwujud mesin-mesin kantor dapat dikatakan hampir memenuhi kriteria yang ada. Terdapat komputer, laptop, dan telepon. Dan untuk mesin printer yang ada di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan tidak hanya berfungsi untuk printer saja, tetapi juga dapat berfungsi untuk meng-scan atau menggandakan kertas. Namun, tidak ditemukan alat penghancur kertas, sehingga dokumen-dokumen yang berbentuk kertas dan sudah tidak digunakan lagi akan menumpuk di almari atau gudang yang seharusnya dapat digunakan untuk hal yang lebih penting. Dan pastinya, pegawai akan menunggu dokumen tersebut sampai benar-benar tertumpuk sehingga akan dijual. Sehingga keoptimalan dan produktivitas pegawai akan terganggu akibat penumpukan kertas tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhairaning Tias akan melanjutkan mengenai office machine atau mesin-mesin kantor. Office machine merupakan alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, serta yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contohnya telepon, kalkulator, komputer, laptop, mesin presensi, mesin fotokopi, penghancur kertas, printer, dan lain-lain. Mesin-mesin pada ruang TU hampir memenuhi kriteria yang ada. Namun, masih terdapat beberapa mesin yang belum ada, seperti mesin penghancur kertas. Hal ini membuat dokumen-dokumen kertas yang sudah tidak digunakan bertumpuk, sehingga dapat mengganggu keoptimalan kerja para pegawai. Selanjutnya adalah office furniture atau furniture kantor. Office furniture merupakan benda-benda kantor yang terbuat dari kayu, besi baja, atau plastik untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contohnya seperti meja, kursi, sofa, brankas, piling kabinet, rak buku, dan lain-lain. Perbekalan kantor di SMA N2 Kota Pasuruan sudah memenuhi kriteria seperti memiliki brankas, yang mana merupakan salah satu instrumen penting yang berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen penting atau berharga lainnya milik sekolah. Untuk meja dan kursi dan juga rak buku sudah dapat dikatakan baik. Ini merupakan kondisi asli dari furniture yang ada di ruang TU SMA N2 Kota Pasuruan. Dapat dilihat bahwa sudah terdapat lemari dan juga rak-rak yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen sekolah dan berada dalam kondisi baik serta layak pakai.
Pada slide ini dapat dilihat bahwa furniture berupa meja, kursi, rak yang tersusun rapi, dan furniture lainnya dalam kondisi baik serta layak pakai. Hal ini tentu memudahkan pelayanan oleh pegawai serta membuat tamu merasa nyaman. Selanjutnya, saya Nuryani akan menjelaskan mengenai office interior atau interior kantor. Office interior merupakan benda-benda kantor yang digunakan untuk memperindah ruangan sehingga menyenangkan dan membuat nyaman. Contoh seperti lukisan, vas bunga, tanaman hias, kipas angin, AC, jam, gambar pemandangan, dan lain sebagainya. Perbekalan kantor di SMAN 2 Kota Pasuruan yang berwujud interior kantor cukup memenuhi aspek untuk dikatakan sebagai ruangan yang menyenangkan dan membuat nyaman. Hanya saja dalam ruangan tersebut tidak terdapat AC dan hanya ada 2 kipas angin saja, sehingga hawanya saat di siang hari itu terasa panas, sehingga pegawai akan merasa gerah atau suntuk meskipun berada dalam ruangan untuk beberapa lama. Dalam ruangan tata usaha hanya ada jam di dinding serta vas bunga sehingga kurang memperindah dan mempercantik ruangan. Selanjutnya dapat dilihat mengenai office interior dari SMAN 2 Kota Pasuruan. Seperti yang terlihat bahwa hanya memiliki kipas angin saja. Selanjutnya nomor 2 yaitu perbandingan keadaan nyata kantor TU SMAN 2 Kota Pasuruan dengan merujuk pada teori. Yang pertama yaitu terkait dengan pembekalan office supplies di ruang TU SMAN 2 Kota Pasuruan sudah terpenuhi dengan baik. Peralatan kerja yang dibutuhkan diletakkan di almari, selorokan kecil di atas meja yang sudah dibagi sesuai jenisnya, sehingga pegawai tinggal membuka almari selorokan tersebut atau mencari di dalam almari, mungkin jika membutuhkan kertas HVS atau kertas folio bergaris. Tentu hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, yakni office supplies membantu pelaksanaan pekerjaan kantor agar bisa selesai dengan lebih cepat. Yang kedua adalah office machine di SMAN 2 Kota Pasuruan hampir memenuhi kriteria sesuai dengan teori yang ada. Hanya saja tidak terdapat mesin penghancur kertas sehingga akan menyulitkan pegawai membuang kertas dokumen yang sudah tidak terpakai lagi. Selain itu, dengan adanya mesin penghancur kertas ini dapat memberikan space untuk barang lainnya di dalam kantor. Yang ketiga adalah office furniture yang ada di SMAN 2 Kota Pasuruan dapat dikatakan sudah memenuhi seperti yang ada dalam teori, mulai dari sofa, meja, kursi, almari, serta rak buku dan brankas untuk menyimpan dokumen penting atau barang berharga lainnya di sekolah. Selanjutnya nomor 4 yaitu office interior yang ada di SMAN 2 Kota Pasuruan dapat dikatakan sudah memenuhi standar yang ada dan sudah sesuai dengan teori. Namun, terdapat satu hal yang seharusnya dapat membuat pegawai nyaman dalam bekerja secara efektif dan efisien, yaitu pemberian AC atau menambah kipas angin. Karena kipas angin dan AC tersebut dapat membuat pegawai lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Ketidakadaan tersebut dapat berdampak pada daya konsentrasi pegawai apabila terlalu lama dalam ruangan dan ruangan tersebut tidak terdapat penyegar atau pendingin yang cukup. Selanjutnya B yaitu bentuk tata ruang. Seperti yang terlihat bahwa bentuk tata ruang kantor di SMAN 2 Kota Pasuruan dibuat dengan bentuk terbuka. Kantor tata usaha tersebut dibuat dalam satu ruangan yang sama dengan ruang guru tanpa adanya sekat-sekat yang membatasi. Beberapa unit atau bagian yang bekerja sama juga tidak dibatasi oleh sekat. Dan luas ruangan kantor tata usaha tersebut dapat terbilang luas, sehingga gerak ruang kantor tata usaha tersebut menjadi lebih mudah dan leluasa. Selanjutnya yaitu
itu bentuk tata ruang kantor di SMAN 2 Kota Pasuruan sudah dapat dikatakan sesuai dengan standar karena memiliki ruang gerak yang luas sehingga untuk bagian tata usaha dapat dengan mudah melakukan mobilitas atau dalam melaksanakan pekerjaan. Dan hal tersebut tentu meningkatkan kenyamanan untuk staf tata usaha dalam melaksanakan pekerjaannya. Ruang terbuka seperti tata ruang kantor di SMAN 2 Kota Pasuruan memang memiliki berbagai dampak positif seperti terjalinnya komunikasi yang baik antara staf dan dengan guru. Namun di samping itu akan ada dampak negatif yang ditimbulkan seperti kurang terjaganya privasi dalam pelaksanaan pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Prayoga Dipristanto akan melanjutkan presentasi dari kelompok C. Teknik tata letak. 1. Keadaan nyata kantor TU SMAN 2 Kota Pasuruan. Kantor tata usaha di SMAN 2 Kota Pasuruan terletak terpisah dengan ruang guru. Hal ini dikarenakan agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat mengoptimalkan kinerjanya sehingga tidak mengganggu aktivitas tenaga pendidik dan tenaga administrasi. Ruangan yang digunakan sekolah memiliki area yang terbilang luas, dan di dalam ruangan tata usaha ini terdapat 2 ruangan lainnya, yaitu ruangan pertama digunakan untuk kepala sekolah dan digunakan untuk menyelenggarakan rapat. Pembagian tata ruangan juga disesuaikan dengan hubungan kerja antar satu meja dengan meja lainnya, sehingga mempermudah koordinasi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya. Kegiatan perubahan posisi meja dilakukan secara fleksibel dan apabila dipandang perlu maka akan dilakukan perpindahan posisi dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap fungsi yang ada. Secara garis besar, tata letak dari setiap meja sudah dihubungkan dengan fungsi setiap tugas pegawai agar dapat mempermudah koordinasi dan kinerja kerja pegawai, mengurangi pergerakan yang tidak efisien, serta meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Pada dasarnya, hukum penyusunan ruangan dilaksanakan secara fleksibel dan diatur sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi tetap berdasar pada teori yang ada, serta mengacu kepada hubungan satuan tugas antar setiap pegawai. Perbandingan keadaan nyata kantor TU SMAN 2 Kota Pasuruan dengan merujuk pada teori. Tata letak mengenai ruang tata usaha di SMAN 2 Kota Pasuruan ini secara keseluruhan sudah cukup baik. Apabila dikaji secara efektivitas dan efisiensi pekerjaan antara fungsi sejalan dengan pendapat tersebut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 juga mengatakan bahwa dalam menyusun ruangan kantor terlebih dahulu harus memperhatikan hubungan satu meja dengan meja yang lain dalam perkenaan tugas dan sifat pekerjaan agar posisi meja yang diatur sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat mempermudah koordinasi antara suatu pegawai dengan yang lainnya. Ruangan SMAN 2 Pasuruan juga sudah menetapkan asas-asas tata ruang yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018. Yang pertama, asas jarak tempuh. Jika dihubungkan dengan tata letak ruangan tata usaha SMAN 2 Kota Pasuruan, maka dapat kita pahami bahwa peraturan posisi suatu disesuaikan dengan asas jarak tempuh. Kedua, asas rangkaian kerja. Menempatkan pada para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan mereka, di mana asas itu tentunya sudah ditetapkan di tata letak ruangan tata usaha SMAN 2 Kota Pasuruan demi menjaga kenyamanan dan para pegawai dalam melaksanakan
pekerjaannya. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Memaksimalkan fungsi ruangan sebaik mungkin sehingga tidak ada bagian ruangan yang tidak terpakai. Hal ini bertujuan agar peraturan ruangan dikelola dengan baik sesuai pada apa yang dilakukan oleh ruangan tata usaha SMAN 2 Kota Pasuruan, yang mana dimaksimalkan dengan sedemikian rupa sehingga disatukan dengan ruangan guru. Yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Kegiatan pemindahan posisi meja secara fleksibel agar tidak terkesan monoton sehingga dapat meningkatkan semangat kerja dari tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 2 Kota Pasuruan. Yang kelima, asas integrasi kegiatan. Pengaturan penataan peralatan kantor disesuaikan dengan fungsi ruang yang digunakan. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan efektivitas peralatan yang disimpan sesuai dengan fungsi ruangan apabila dihubungkan dengan tata letak ruangan tata usaha SMAN 2 Kota Pasuruan, maka asas ini sudah diterapkan sebab peralatan pegawai tata usaha ditempatkan dekat meja masing-masing pegawai. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ergonomi kantor di Tata Usaha SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Bagaimana ergonomi kantor tata usaha di SMAN 2 Kota Pasuruan? Yaitu adanya meja kerja dan kursi yang bagus sehingga mempunyai sandaran serta tempat kaki. Hal ini tentu akan menambah kenyamanan pegawai tata usaha dalam bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya. Kursi yang bagus dan memiliki sandaran untuk beristirahat akan memudahkan pegawai ketika ia merasa lelah dan butuh untuk istirahat dengan bersandar ke kepala kursi. Adanya tempat kaki juga dalam rangka meningkatkan kenyamanan pegawai saat bekerja, meskipun pada hakikatnya kaki lebih disarankan untuk menapak ke lantai atau footrest. Tetapi, adanya tempat kaki ini juga akan menambah nilai kenyamanan. Penentuan meja dan kursi yang bagus ini nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, termasuk juga bagaimana standar kesehatan dan keselamatan yang diterapkan dalam ergonomi kantor. Adapun meja kerja yang dipakai ialah meja kerja yang bagus dan memenuhi standar karena memang lurus, datar, dan tidak miring, sehingga hal ini juga tak lain akan menambah kenyamanan pegawai saat ia menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Perbandingan keadaan nyata kantor TU SMAN 2 Kota Pasuruan dengan merujuk pada teori. Ergonomi kantor TU di SMAN 2 Kota Pasuruan dapat dikatakan bagus. Adanya fasilitas seperti meja dan kursi yang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan pegawai di SMAN 2 Kota Pasuruan. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono 2018, keergonomisan kursi kantor ialah kursi yang mempunyai sandaran, dan keergonomisan meja kantor ialah meja yang datar, lurus, dan tidak miring pada salah satu sisi atau dalam artian stabil. Dengan demikian, memang benar adanya jika ergonomi kantor TU di SMAN 2 Kota Pasuruan memang dikatakan bagus karena sesuai dengan standar ergonomis yang ditetapkan. Meja dan kursi di kantor TU harus benar-benar memperhatikan sisi ergonomi kantor, sehingga nantinya akan menambah produktivitas pegawainya, karena diberikan fasilitas kantor yang memadai untuk menambah kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan dari pegawai kantor tersebut. Pendukung layout. 1. Keadaan nyata kantor TU SMAN 2 Kota Pasuruan. Kantor tata usaha di SMAN 2 Kota Pasuruan terletak di antara halaman,
dan lapangan basket sehingga memiliki pencahayaan yang cukup terang. Cahaya yang digunakan berasal dari sinar matahari langsung dan juga lampu. Meskipun cahaya yang didapat dalam ruangan ini cukup melalui sinar matahari, akan tetapi dalam kegiatan sehari-harinya, lampu pun tetap dinyalakan. Selain itu, di dalam ruangan ini pun didukung oleh warna dinding yang digunakan yaitu abu-abu muda. Dengan warna tersebut, maka membuat kesan dari ruangan ini menjadi lebih tenang, tentram, dan menimbulkan kenyamanan. Sirkulasi udara yang ada di kantor tata usaha SMA 2 Kota Pasuruan ini yaitu berasal dari sirkulasi udara langsung melalui jendela-jendela yang ada. Di kantor ini hanya terdapat 2 kipas angin, namun tidak terdapat AC. Selanjutnya, di dalam ruangan ini tidak terdapat pengendap suara dan juga karpet dinding dikarenakan tidak terlalu banyak kegiatan yang menimbulkan suara yang mengganggu aktivitas di dalam ruangan ini. Hanya saja terdapat sebuah pengeras suara yang nantinya digunakan saat ada pengumuman atau pemberitahuan tentang suatu hal. Untuk dekorasi di ruangan ini tidak begitu nampak menonjol. Tidak banyak terdapat vas bunga yang ditata rapi, namun di ruangan itu nampak terlihat gambar maupun tempelan pada dinding mengenai tugas maupun agenda dalam kegiatan kantor yang sedang, akan maupun sudah dilaksanakan, dan juga terdapat pengharum ruangan yang ada pada dinding ruangan ini untuk penyejuk ruangan. Keadaan ruang di SMA N2 Kota Pasuruan ini terbilang bersih dan juga aman. Namun meskipun keadaan ruangan ini bersih dan aman, tetapi perlu diadakan penataan ulang karena masih terdapat berkas-berkas di meja kerja yang terlihat masih berantakan dan berserakan. Dan di ruangan ini juga terdapat CCTV sehingga keamanannya terjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan keadaan nyata kantor TU SMA N2 Kota Pasuruan dengan merujuk pada teori. Pendukung layout mengenai ruang tata usaha di SMA N2 Kota Pasuruan ini secara keseluruhan cukup baik dan memenuhi standar. Sejalan dengan pendapat Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 pun mengatakan bahwa mulai dari cahaya untuk ruangan kantor itu sebaiknya menggunakan cahaya setengah langsung, di mana di ruangan SMA N2 Kota Pasuruan pun menerapkan hal tersebut, yaitu pencahayaan berasal dari sinar matahari dan juga lampu. Kemudian untuk warna pada dinding di ruangan ini juga sudah sesuai, yang mana warna yang digunakan mampu untuk membawa pengaruh keindahan dan kenyamanan untuk para pegawai dan melaksanakan pekerjaannya. Sirkulasi udara di ruangan ini pun baik karena juga didukung oleh banyak jendela sehingga udara yang masuk bersifat langsung dan mampu menyebabkan kesegaran fisik untuk para pegawai. Suasana suara dan musik di ruangan ini pun juga terlalu jarang terjadi kegaduhan, sehingga tidak akan menimbulkan kekacauan dan tidak akan mengganggu konsentrasi kerja para pegawai. Kemudian untuk dekorasi fisik di ruangan ini bisa ditambahkan beberapa lukisan maupun hiasan pohon dan juga bunga. Karena Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 mengatakan bahwa dekorasi fisik dalam ruang kerja itu sangat memegang peranan penting untuk menciptakan suasana kerja yang baik untuk para pegawai, di mana untuk menciptakan hal tersebut, maka dapat dilakukan melalui dinding yang dihiasi dengan lukisan-lukisan yang indah serta juga dapat dilengkapi dengan pohon hias dan bunga yang ditata dengan rapi. Kemudian untuk kebersihan dan keamanan di ruangan ini sudah cukup baik. Kebersihannya pun juga harus dilakukan setiap hari, agar debu tidak bertumpuk di meja maupun dokumen arsip. Apabila telah selesai melakukan pekerjaan pun, maka semua berkas harus dibersihkan dengan tuntas dan dikosongkan dari debu dan kotoran.
Namun fasilitas yang perlu ditambahkan di sini yaitu mungkin fasilitas berupa 1 atau 2 kipas angin lagi, mengingat ruangan ini masih memiliki ukuran yang cukup luas, sehingga akan mampu menambah kenyamanan semua pegawai meskipun juga sudah diketahui bahwa sirkulasi udaranya langsung. Dan dalam ruangan tata usaha ini sudah terdapat fasilitas CCTV untuk meningkatkan keamanan. Sejalan dengan hal tersebut, Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 pun juga mengatakan bahwa kantor memerlukan sebuah keamanan untuk menjaga barang-barang fisik, baik itu dokumen maupun arsip yang penting. Oleh karena itu, semakin penting segala sesuatu yang berharga bagi suatu kantor, maka semakin tinggi pula keamanan untuk menjaga hal tersebut. Salah satu caranya yaitu dapat dilakukan dengan memasang kamera CCTV untuk menjaga dan memantau keamanan selama 24 jam dari sistem keamanan tersebut. Selanjutnya, saya Usfatul Hasanah akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu denah kantor di SMA Negeri 2 Pasuruan. Kotak yang berwarna biru muda menunjukkan etalase atau tempat penyimpanan dokumen. Kotak yang berwarna pink tua menunjukkan almari. Kotak yang berwarna merah menunjukkan ruang kepala sekolah dan ruang rapat. Kotak yang berwarna hijau toska menunjukkan ruang CCTV dan ruang fotokopi. Kotak yang berwarna hijau tua menunjukkan dapur TU. Kotak yang berwarna coklat menunjukkan kamar mandi TU. Kotak yang berwarna pink muda menunjukkan brankas. Kotak yang berwarna hijau muda menunjukkan yaitu meja. Kotak yang berwarna ungu menunjukkan pintu dan lingkaran berwarna ungu menjelaskan kursi. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu sesuai dengan pelaporan yang telah kami lakukan yang ditulis di bab 2, dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor dari SMA Negeri 2 Kota Pasuruan dapat disimpulkan bahwa dengan layout ruangan kantor sudah memiliki penataan yang baik dan benar, sehingga sangat menunjang keefektifan dan keefisien kegiatan dalam kantor tata usaha di SMA N2 Kota Pasuruan. Selain itu, pada bentuk tata ruang, teknik tata letak, ergonomi kantor, serta pendukung layout juga sudah cukup baik dan benar, meskipun terdapat sedikit kekurangan pada pendingin atau penyejuk ruangan dan pada dekorasi interior dalam ruangan kantor tersebut. Maka dari itu, kami dari kelompok menganggap bahwa tidak perlu dilakukan revisi atau perbaikan untuk tata ruang kantor di SMA N2 Kota Pasuruan. Selanjutnya, saran dari kelompok kami yaitu kantor tata usaha di SMA N2 Kota Pasuruan sudah memiliki penataan yang baik dan benar. Akan tetapi, terdapat sedikit kekurangan dalam fasilitas penyejuk atau pendingin ruangan, sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah kipas angin atau AC agar pegawai tidak merasa gerah atau suntuk meskipun berada di dalam ruangan untuk beberapa lama. Lalu, juga perlu melakukan pengadaan fasilitas mesin penghancur kertas agar tidak menyulitkan pegawai untuk membuang kertas dokumen yang sudah tidak terpakai lagi. Selain itu, dengan adanya mesin penghancur kertas dapat memberikan space untuk barang lainnya di dalam kantor. Dalam kantor tata usaha tersebut juga masih memiliki interior yang sangat minim sekali, sehingga kurang memperindah dan mempercantik ruangan. Maka dari itu, perlu ditambahkan lagi untuk desain interior kantor tata usaha tersebut. Dan para pegawai kantor tata usaha atau para staf di SMA N2 Kota Pasuruan harus menjaga kebersihan di dalam ruangan, agar ruangan tampak bersih dan nyaman dalam mengerjakan tugas kantor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.